Kalau saja dalam kesunyian mencekam yang dirasuki hantu-hantu ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian ini, aku dapat menutup telingaku dari pekik mengerikan, raung dari rasa lapar, derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku diberi kesempatan merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Apa gerangan kata ayahku tentang waktu yang seperti ini? Kejam rasanya seorang diri, diliputi amarah dan rasa benci. Tersekap rasa takut yang terus-menerus mengimpit. Ketakutan yang tak bisa diapa-apakan. Tidak bisa dibunuh atau dilawan. Suara-suara itu. Suara-suara itu. Dia datang lagi. Seperti gelap kaki situ serigala menggitar bumi. Mereka dapat melarang kedamaianku. Mereka mengikutiku terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini. Mereka masih mengikutiku terus. Kalau betul mau tempat menemui kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Kenapa pedih dari luka lamaku masih terasa menggerogoti hati dan perasaanku? Kenapa amarah dan kekecewaanku masih seperti kobaran api yang membakarku? Terakhir kali aku datang ke Nganjuk, nenekku, orang yang mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan dan kegigihan. Tidak seperti biasanya, dia bersikeras menahanku. Dia berbicara banyak tentang firasat, tapi aku terlalu gusar untuk menggubris nasihat-nasihat. Sampai pada akhirnya aku meninggalkan Nganjuk. Tapi aku tidak pernah menjelaskan kepadanya mengapa pada saat itu Sidoarjo menjadi begitu penting untukku. Apa yang harus kukatakan? Apa yang dimengerti perempuan tua itu tentang hak bicara? Tentang pentingnya memperjuangkan hak? Dia hanya tahu turun ke sawah sebelum matahari terbit dan meninggalkannya
Setelah 4 tahun lebih aku merasa mati sia-sia. Mereka tiba-tiba kembali mengungkit-ungkit kematianku. Kematian Marsinah murni kriminal. Kematian Marsinah tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsinah berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini buku atas kematianku diluncurkan. Gila. Siapa aku? Apa yang mereka inginkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku. 2 kali mereka membongkar kuburanku. Juga untuk sia-sia. Terkontaminasi. Bangsa. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka selalu menganggap semua orang bodoh. Mereka selalu menganggap semua orang bisa dibodohi. Suara-suara itu. Suara-suara itu. Mereka mengikutiku terus. Mereka terus mengikutiku. Aku tahu mereka akan terus menggangguku. Aku tahu mereka akan terus menggangguku. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku akan datang. Aku akan berdiri di tengah-tengah peluncuran buku itu. Algojo, Algojo. Orang-orang yang dulu begitu bernafsu menghabisi hidupku. Berbaur dengan mereka yang telah gigih menegakkan keadilan atas kematianku. Aku akan menikmati bagaimana mereka satu demi satu berpaling menghindari tatapanku. Aku tahu menundukkan kepala larikan sebutan dikejar saja sendiri. Peluncuran buku yang lazimnya dipenuhi dengan tawa. Tepuk tangan. Dan sanjungan itu kini berubah menjadi sekedar mencekam. Marsinah muncul menggugat. Pelatih berlumur darah itu muncul di depan matamu. Setelah sekian lama kau mengira kau telah melenyapkannya dari tuntutan keadilan. Aku melihat bagaimana keserakahan boleh terus berlangsung. Para pemilik modal terus-menerus mengeruk keuntungan. Para pemegang kekuasaan boleh terus bercengkrama di atas tetes keringatku. Tapi seorang buruh kecil sepertiku berani membuka mulutnya
tidak bisa menuntut apapun. Aku tidak bisa menuntut apapun. Karena tuntutan itu, nyawaku terenggut. Dan sekarang, lihat bagaimana menjadikan kematianku sebagai jembatan emas demi kemanusiaan. Demi ditegakkannya keadilan. Dan demi perbaikan nasib buruk. Perbaikan nasib buruk. Iya, perbaikan nasib buruk. Mana mungkin kematian orang buruh kecil seperti diriku mampu memanusiakan buruh di tengah sebuah bangsa yang sakit. Tangkap! Bunuh! Tangkap! Bunuh! Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Kematianku yang menyakitkan. Tulang-tulangku yang remuk. Darahku yang berceceran membasahi tumit kalian. Bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Bangsa yang bagaimana yang kalian harapkan aku menyebutnya? Aku mengais-ngais mencari sesuap nasi di sana, sambil terus-menerus bersandung-sandung dikejar-kejar ketakutan dan ancaman-ancaman kalian. Bangsa yang bagaimana yang kalian harap aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Aku disiksa di sana. Aku diperkosa. Dibunuh dengan keji. Begitu kalian telah membunuhku, begitu kalian telah merenggut seluruh hidupku. Bangsa yang bagaimana yang kalian harap aku menyebutnya? Bangsa yang bagaimana? Apa yang sebenarnya aku lakukan ini? Apa yang sebenarnya aku lakukan ini? Aku kembali mengorek luka ini. Tuhan, ini menyakitkan. Tidak, ini terlalu menyakitkan. Aku tidak akan melakukan ini. Tidak. Persetan dengan sebuah buku yang terbit. Persetan dengan calon-calon korban yang sekarang ini mungkin telah berdiri di tepi liang lahat. Segera akan menelannya. Aku arwah. Aku arwah dengan air mata yang tak habis-habis. Arwah yang terus-menerus gusar digelayuti beban lama. Apa yang bisa kulakukan? Sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka. Marsina tidak akan datang. Perempuan miskin yang tak berdaya dan tidak tahu apa-apa. Dia tidak akan datang. Dia akan menunggu hingga peradilan agung itu tiba. Dia akan berdiri sebagai saksi utamanya.
di sini sekarang. Aku di sini sekarang. Aku akan menghadapi ini dengan sebaik-baiknya. Aku akan membuat mereka terperangah. Aku akan mengecaukan mereka dari setiap sudut yang mereka tidak duga sama sekali. Aku di sini sekarang. Dan kalian, aku mengenal betul siapa kalian. Sebuah generasi yang seharusnya ceria dan merdeka duduk di sini dengan tatapan mengandung duka. Demi Tuhan, bagiku kalian adalah fakta yang paling menyakitkan. Kemarahan kalian itu adalah kemarahanku dulu. Satu saat, di tengah sebuah arak-arakan, aku menyaksikan kalian menengadahkan muka ke langit, marah dengan mulut berbuih. Kalian memekik menuntut perubahan. Setiap kali aku melihat kalian meronta-ronta, setiap kali aku melihat kalian meronta seperti itu, perasaanku terguncang. Aku ingin sekali berkata, jangan, jangan, jangan. Aku adalah korban dari kemarahan seperti itu. Dan tidak satu pun dari kita bisa mengelak. Kalau kematianku adalah lambang dari kematian kalian, lambang kematian sebuah generasi, kematian dari setiap cita-cita yang merindukan perubahan. Kalian mungkin tidak akan memahami ini, tapi aku, ya, aku memahaminya betul. Di dalam hatiku, aku telah melakukan perjalanan mundur. Sebuah penjelajahan berharga yang kemudian membuka mataku tentang berbagai hal. Dari situ, aku jadi tahu banyak. Aku jadi tahu kalau dunia di mana dulu aku dilahirkan, dunia yang kemudian dengan dingin telah merenggut hak hidupku, adalah dunia yang sakit. Sakit, sesakit-sakitnya. Dunia di mana kebenaran-kebenaran dibungkus, dimasukkan ke dalam peti, lalu dikubur dalam darah. Sekarang, apa yang harus kukatakan pada kalian? Aku tahu menolak adalah hak kalian. Tapi lihat, pelajaran apa sekarang yang kalian peroleh dari apa yang aku alami?
malu kalian. Entah apa yang aku katakan pada kalian. Terus terang, berhadapan dengan kalian adalah bagian yang paling aku takutkan. Lengan kananku biru kejang-kejang, dicengkram dengan kasar oleh seseorang satpam yang mencoba menjaili izin headku dengan merogoh kasar celana dalamku. Berminggu-minggu si kuning, buruh di bawah usia itu, dibelenggu rasa takut ketika satpam lain dengan kasar meremas susunya yang belum tumbuh, yang masih melekat di tulang rusuknya. Tapi bukan Subianto. Bagi kami, Subianto adalah pengecualian. Subianto lah yang membawa si kuning ke ahli jiwa. Ketika perempuan itu satu saat betul-betul terguncang, bagi kami, Subianto selalu menjadi pelindung. Dan dia dituduh sebagai salah satu pembunuhku. Gila. Aku menyaksikan bagaimana lembaga peradilan Aku menyaksikan bagaimana lembaga peradilan berubah menjadi lembaga penganiayaan. Aku menyaksikan bagaimana saksi-saksi utama dibungkam, dilenyapkan. Menyaksikan saksi-saksi palsu itu berdiri seperti boneka, remuk dan ketakutan. Dan Subianto ada di sana. Lelaki berhati lembut itu disiksa, dianiaya, ditelanjangi, disetrum kemaluannya. Dan dipaksa mengakui telah ikut membunuhku. Sebuah buku ditulis atas kematianku, lalu diluncurkan. Lalu kalian semua hadir di sini, menunjukkan keprihatinan. Keprihatinan apa? Kalau ada yang berhak untuk prihatin di sini, akulah perempuan malang itu. Aku Marsina. Kalian tahu apa yang sebenarnya paling menyakitkan dari semua itu? Kalian membiarkan dan membenarkan kebenaran yang sia-sia. Aku ingat betul bagaimana rasa takut itu menyergapku ketika tangan-tangan kasar itu tiba-tiba mengemungku dari belakang, menutup mulutku dengan kain yang diikat dengan sangat keras. Aku tidak ingat seberapa jauh aku diseret seperti itu. Tapi aku ingat betul ketika mobil itu berhenti.
Aku hanya ingat tubuhku menggigil keras didera oleh rasa takut yang dahsyat. Aku kemudian mendengar sebuah pintu dibuka tepat di hadapanku. Aku tidak tahu apakah kepalaku membentur tembok atau sebuah pentungan telah dipukulkan ke keningku. Aku hanya tahu aku tersungkur di lantai. Ketika aku mencoba bergerak, beberapa kaki bersepatu berat dengan sigap menahanku, menginjak kedua tulang keringku, perutku, dadaku, dan kedua tanganku. Kata-kata kotor berhamburan mati, mengikuti setiap siksaan, kemudian menyusul. Aku tidak tahu berapa kali tubuhku diangkat, lalu dibantingkan, diangkat lagi, lalu dibantingkan. Lalu dibanting lagi ke lantai, ke sudut meja, ke kursi. Sampai akhirnya aku betul-betul tak berdaya. Tuhan, Tuhan, hentikan ini. Aku merintih dalam batinku. Aku meronta. Aku terus berontak. Aku berteriak-teriak sekuat tenaga. Meski aku tahu suaraku tidak akan terdengar. Sampai aku akhirnya kehabisan semuanya. Suaraku, tenagaku, dan semuanya. Aku biarkan mereka semua melahapku sekuat-kuatnya. Aku biarkan tulang-tulangku diremuk-remukan. Dan sebuah benda besar, tajam, keras, yang aku tidak mampu membayangkan. Yang aku tidak mampu membayangkan apa. Dihunjamkan, menembus tulang kemaluanku. Tuhan, kenapa? Kenapa kau biarkan ketidakadilan menggerayangi harkat dan kehormatanku? Aku mengumpulkan seluruh tenagaku. Aku mengumpulkan seluruh tenagaku yang masih tersisa. Lalu mencoba berzikir. Tapi ketika aku hendak menyebut asmanya, Tuhan, mulutku terasa keluh. Aku merasa tidak layak. Aku merasa terlalu kotor. Kotor sekali. Aku ingin sekali dapat membunuh perasaan jijik yang menyerangku. Tapi aku tidak bisa. Dalam keadaan remuk, aku berusaha keras untuk bangkit.
kembali berputar. Aku nyalakan bara dalam dadaku. Aku biarkan asapnya mengepul dari setiap pori-poriku. Api mengaliri pembuluh darahku. Api napas di dalam paru-paruku. Seluruh diriku hangus, terbakar oleh kebencianku pada ketidakadilan. Tanah ini, tanah yang dulu memberiku kehidupan dan harapan, kini menyatu dengan daging dan tulang-tulangku kini. Aku adalah tanah dan debu sekaligus. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Demi Tuhan, tidak ada sebenarnya yang aneh dari apa yang menimpa diriku atau yang menimpa ribuan, bahkan jutaan manusia lain yang senasib denganku. Kami adalah anak-anak bangsa ini, sebuah bangsa yang korup, sebuah bangsa di mana kekuasaan adalah segalanya, sebuah bangsa di mana apapun halal demi kekuasaan. Ketahuilah,